Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat netizen ya. Malam panas di Kampung Baru, pembakaran mobil polisi dan penangkapan sang ketua Ormas. Malam itu, Kampung Baru di Kelurahan Harjamukti, Depok, yang biasanya sepi dan damai, tiba-tiba berubah menjadi lautan api dan teriakan. Jumat dini hari, tanggal 18 April 2025, sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Sekelompok polisi diam-diam datang di kampung itu. Jumlah mereka ada 14 orang, naik 4 mobil, semua berseragam lengkap, membawa surat perintah penangkapan. Mereka bukan datang tanpa tujuan. Mereka hendak menangkap seorang ketua ormas yang sudah 2 kali mangkir dari panggilan hukum. Nama inisialnya TS. TS bukan sembarangan di wilayah itu. Ia dikenal sebagai tokoh yang disegani. Banyak warga di sana yang merasa punya hutang budi padanya. Dalam istilah hukum, hubungan seperti itu disebut patron klien, di mana sang tokoh memberi perlindungan atau bantuan. Dan sebagai balasannya, warga akan selalu membelanya apapun yang terjadi. Polisi sudah tahu penangkapan TS bukan hal yang gampang, tapi mereka tetap maju. Surat penangkapan sudah ditunjukkan ke pihak keluarga. Namun, yang terjadi tidak sesuai harapan. Begitu polisi hendak membawa TS keluar rumah, keributan terjadi. TS melawan. Teriakan membangunkan warga. Dalam hitungan menit, puluhan orang keluar dari rumah mereka. Mereka melihat orang mereka ditarik oleh aparat. Maka amarah pun meledak. Lepaskan ketua kami, teriak seseorang. Suasana makin panas. Polisi tetap bersikukuh membawa TS ke dalam salah satu mobil. Tapi warga yang jumlahnya makin banyak mulai menyerang. Batu berterbangan, kayu-kayu diangkat, ada yang berlari dengan sepeda motor mengejar mobil polisi yang hendak kabur. 3 dari 4 mobil polisi tak bisa lolos. Mereka terhenti di sebuah portal di pintu keluar Kampung Baru. Disitulah kejadian paling mengerikan malam itu. Terjadi 3 mobil polisi dirusak habis-habisan. 1 dibakar sampai tinggal rangka, 1 dibalik, bannya ke atas seperti kerangka besi mainan. 1 lagi dihantam balok kayu, kaca pecah, bodi penyok, hancur lebur. Sementara itu, mobil yang membawa TS berhasil lolos. Mereka melaju cepat ke kantor polisi dan tiba sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Berhasil diamankan. AKBP Bambang Prakoso, Kasat Reskrim Polres Metro Kota Depok, langsung memberi keterangan. Dengan wajah tegang tapi tegas, ia menyampaikan kronologi kejadian.
Ini bukan penangkapan biasa. Ini perlawanan terhadap hukum. Kami sedang menyelidiki siapa saja yang terlibat. Ada indikasi massa dikerahkan untuk menghalangi petugas kami akan usut sampai tuntas, ucapnya. Bambang juga memastikan, meski situasi sangat berbahaya, tak ada anggota polisi yang mengalami luka serius. Mereka semua berselamat, meski harus rela kehilangan ketiga kendaraan dinas mereka yang hangus dan hancur. Malam di Kampung Baru jadi saksi betapa hukum kadang harus bertarung dengan kekuatan tak terlihat. Loyalitas, ketakutan, dan kebersamaan yang salah tempat. Tapi polisi juga tak bisa mundur. Karena jika hukum bisa dikalahkan amarah, maka keadilan tinggal cerita. Kini TS sudah ditahan. Tapi pertanyaan besar belum terjawab. Siapa yang menggerakkan massa? Apakah ini murni reaksi spontan? Atau ada aktor di balik layar? Polisi tengah menyelidiki. Dan warga Depok pun menunggu apakah hukum akan tetap tegak atau akan kembali diuji oleh kekuatan-kekuatan di luar nalar. Pagi setelah kejadian itu, sisa-sisa kebakaran masih tampak di pintu keluar Kampung Baru. Asap tipis naik dari mobil yang tinggal rangka, bau bensin bercampur plastik terbakar masih menggantung di udara. Warga lalu lalang melihat lokasi kejadian, ada yang diam, ada yang berbisik pelan. Tidak sedikit yang menggeleng-geleng, seolah tak percaya kampung mereka berubah jadi medan pertempuran antara aparat dan masyarakat. Di kantor polisi, TS diperiksa ketat. Ia bukan hanya menghadapi tuduhan penganiayaan dan kepemilikan senjata api, tetapi juga kemungkinan tambahan pasal menghalangi penegakan hukum dan potensi persekongkolan dengan massa. Polisi mendalami apakah TS sudah tahu akan ditangkap malam itu. Apakah ia sengaja mempersiapkan perlawanan? AKBP Bambang tak tinggal diam, ia segera bentuk tim khusus. Ia tahu, peristiwa ini tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa. Polisi diserang, mobil dibakar itu bukan amarah spontan belaka. Ada tanda-tanda bahwa massa sudah diatur, diarahkan. Mungkin bukan hanya loyalitas. Mungkin ada yang lebih dalam, ketakutan akan rahasia yang bisa terbongkar. Kalau TS ditahan ini, lebih dari sekadar penangkapan, kata Bambang dalam rapat terbatas. Satu persatu, saksi mulai dipanggil. Ada warga yang memberi keterangan, mereka bilang, beberapa hari sebelum penangkapan, sudah ada bisik-bisik bahwa TS akan dijemput polisi. Anehnya, beberapa orang luar kampung terlihat datang. Mereka nongkrong di warung, ngobrol dengan tokoh-tokoh kampung, dan pergi malam-malam. Saat kejadian, beberapa wajah asing itu juga terlihat di tengah massa.